Halo sahabatku, siapa yang tidak tahu mobil Ferrari? Tentunya hampir semua dari kita mengenal mobil jenis sport ini. Dengan logo kuda hitam dan warna merah yang ikonik, mobil ini terkenal dengan tenaga dan kemewahannya di seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas 10 hal yang mungkin belum banyak orang yang tahu tentang mobil mewah dari negara Italia ini. Mobil Ferrari pertama dibuat dengan emblem Ferrari kuning dan hitam, bernama Ferrari 125S. Mobil tersebut bermesin 12 silinder 1500 cc. Ferrari telah membuat beberapa mobil yang paling diinginkan dalam sejarah otomotif. Tampilan mobil mereka telah berkembang selama bertahun-tahun. Mobil ini selalu menjadi simbol kekuasaan, kekayaan, dan kecepatan. Enzo Ferrari menciptakan mobil balap ketika Perang Dunia ke-1 dan ketika flu babi melanda di awal tahun 1900-an. Keluarga Enzo Ferrari mengoperasikan pabrik baja dan Enzo sedang bertugas di Perang Dunia Pertama sebagai tentara Italia. Waktu itu, flu Spanyol adalah wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia. Diperkirakan hampir setengah dari populasi bumi terkena flu pada waktu itu. Antara 20 juta hingga 100 juta kematian terjadi di dunia. Di tahun 1916, wabah itu merenggut nyawa ayahnya Enzo dan kedua saudara laki-lakinya. Dan di tahun 1918, dia sempat terkena wabah flu Spanyol. Namun untungnya dia selamat dari wabah itu, meski akhirnya mendapat pemberhentian dengan hormat dari kemiliteran. Ketika kembali ke rumahnya di kota Modena, dia mendapati usaha keluarganya bangkrut karena pandemi. Hal ini menyebabkan Enzo harus mencari pekerjaan. Petualangannya di dunia industri mobil dimulai ketika dia gagal saat melamar menjadi relawan di perusahaan Fiat di Turin. Dia kemudian menjadi test driver sebuah pabrikan mobil di Milan bernama Costruzioni Meccaniche Nazionali atau disingkat CMN. Setahun kemudian, dia bergabung dengan pabrikan raksasa Alfa Romeo. Setelah 10 tahun balapan untuk Alfa Romeo, pekerjaan itu memberinya pengalaman dan inspirasi untuk memulai tim balapnya sendiri. Dibentuk pada tahun 1929, tim itu dinamai Scuderia Ferrari dengan lambang kuda jingkrak di mobil tersebut. Setelah meninggalkan Alfa Romeo, dia mencoba membuka pabriknya sendiri dengan mendirikan Auto Avio Costruzioni. Sebagai syarat kepergiannya, dia diharuskan untuk tidak menggunakan nama Ferrari dalam hubungannya dengan mobil atau balapannya, setidaknya selama 4 tahun setelahnya. Dan pada tahun 1947, akhirnya model pertama Ferrari dibuat. Pada bulan Juni tahun 2018, Ferrari 250 GTO 1963 terjual dengan harga 70 juta dolar kepada David McNeil, pendiri WeatherTech, sebuah perusahaan produsen karpet mobil. Mobil ini pernah memenangkan balapan Tour de France pada 1964 dan pernah keluar sebagai juara 4 di ajang balapan Le Mans. Rekor ini memecahkan rekor Ferrari GTO 250 sebelumnya yang terjual dengan harga 35 juta dolar. Ketika mobil Ferrari pertama 125S mengundang perhatian ketika dirilis, perusahaan tersebut tidak langsung memproduksi mobil itu secara massal. Sampai saat ini hanya 2 Ferrari 125S yang pernah diproduksi pada tahun 1947. Mobil tersebut melakukan debut kompetitifnya di sirkuit Piacenza tahun itu, dikendarai oleh Franco Cortese. Enzo Ferrari kemudian menyebut balapan itu kegagalan yang menjanjikan, setelah masalah pompa bahan bakar memaksa tim Ferrari untuk meninggalkan balapan saat mereka memimpin. Terlepas dari debut balap yang tidak menguntungkan, dan fakta bahwa hanya 2 Ferrari 125S yang diproduksi, mobil ini tetap menjadi legenda. Dia memenangkan Grand Prix Roma pada tahun 1947, dan kemudian memenangkan total 6 kemenangan dalam total 13 balapan. Logo kuda jingkrak di Ferrari adalah simbol kemewahan dan kecepatan saat ini. Cerita asal-usul logo tersebut masih banyak yang tidak tahu. Kita akan membahas keterlibatan Enzo dalam Perang Dunia Pertama ketika pilot Angkatan Udara Italia bernama Francisco Baracca ditembak jatuh pada usia 30 tahun di tahun 1923. Enzo Ferrari bertemu dengan Ibu Baracca. Dia memohon agar bisa menggunakan simbol kuda hitam di pesawat Baracca untuk dipasang di mobilnya untuk keberuntungan. Dan ternyata logo itu membuat merek Ferrari terkenal hingga saat ini.
Ferruccio Lamborghini dikenal sebagai ahli mekanik pesawat angkatan udara di Italia. Selama Perang Dunia Kedua, dia terampil dalam memperbaiki mesin dan berpengalaman di bidang militer. Dia juga seorang pengusaha. Ketika perang berakhir, dia membuka bengkel kecil mobil dan motor. Dengan kecerdikannya, dia memanfaatkan kelebihan peralatan militer dan mengubahnya menjadi traktor untuk mendukung industri pertanian Italia yang berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Ini memberi perusahaan sebuah dorongan yang diperlukan untuk memperluas bisnis di bidang penjualan pemanas pembakaran minyak dan peralatan pendingin udara. Sebagai pengusaha sukses, Lamborghini membeli sejumlah mobil sport, salah satunya adalah Ferrari GT. Ada beberapa hal yang membuat Lamborghini menjadi frustasi karena performa mobil ini. Lalu dia pergi berbicara dengan Enzo Ferrari secara langsung. Enzo Ferrari pun memberikan tanggapannya atas keluhan Lamborghini. Dia berkata masalahnya bukan pada mobilnya, tetapi pengemudinya sendiri yang bermasalah. Bisa dibayangkan, Lamborghini yang seorang ahli mekanik yang kaya dan pencinta mobil merasa terhina oleh kata-kata Enzo Ferrari waktu itu. Akhirnya dia tertantang untuk menciptakan mobil superior yang akan melampaui kecepatan performa Ferrari GT, dan mobil itu sekarang dikenal dengan Lamborghini. Kita akan berbicara sebuah logo kuda hitam yang terkenal. Kita akan dibuat terkejut oleh ulah beberapa kolektor yang akan membayar mahal untuk setiap bagian dari cerita Ferrari. Sebuah brosur Ferrari 1960S 2505 di balai lelang terjual seharga 1.070 pound pada tahun 1985. Peristiwa ini melanjutkan serangkaian lelang barang-barang Ferrari, menyusul terjualnya sebuah mobil legenda Ferrari 250 yang dulu terjual sangat mahal. Dan hal ini mungkin membuka jalan lagi untuk memecahkan rekor lelang yang lain dari sejarah Ferrari. Ferrari telah menjadi merek internasional dan simbol kekayaan dan prestis global, sehingga pemasaran dan merchandising nama dan logo perusahaan telah berubah menjadi bisnis besar. Setiap tahun, Ferrari menjual sekitar 1,5 miliar dolar barang dagangan di gerai retail di seluruh dunia, dirancang dan diproduksi di 30 kantor di seluruh dunia. Barang dagangan Ferrari yang dihiasi dengan logo perusahaan meliputi pakaian, jam tangan, kacamata hitam, sepatu, casing ponsel, dan tentu saja miniatur mobil mereka. Dan barang dagangan ini jauh dari kata murah. Model Ferrari F14T yang dibuat pada skala 1:8 berharga 5.400 dolar. Kacamata hitam Ferrari dijual dengan harga lebih dari 200 dolar. Semuanya menambah dan membantu menjadikan Ferrari sebagai salah satu perusahaan otomotif paling berharga di dunia. Ferrari satu-satunya pabrikan otomotif yang memiliki sendiri lintasan balap khusus untuk pengujian. The Pista di Fiorano atau sirkuit Fiorano merupakan sebuah sirkuit yang terletak di dekat kota Maranello, Italia. Sirkuit ini terkenal sebagai tempat tes pribadi tim Scuderia Ferrari yang digunakan untuk menguji aspek-aspek tertentu dari kendaraan setelah diproduksi. Sirkuit ini dibangun pada tahun 1972 atas perintah Enzo Ferrari sendiri. Memiliki lebar 84 meter dan panjang 3.021 meter. Di sini mobil diuji pengeremannya, sasisnya, handlingnya, dan masih banyak tes yang lainnya. Dunia Arab yang kaya minyak mencintai Ferrari. Faktanya lebih banyak mobil Ferrari telah dijual di negara-negara Arab daripada di tempat lain di muka bumi ini. Mobil-mobil ini dipuja oleh kelas penguasa Arab yang kaya sebagai simbol dan status kelas atas mereka. Jadi tidak mengherankan jika Ferrari membuka taman hiburan pertamanya yang disebut Ferrari World di Abu Dhabi pada tahun 2010. Disebut-sebut sebagai taman hiburan dalam ruangan terbesar di dunia. Ia memiliki 4 roller coaster termasuk yang terinspirasi oleh balap F1 yang kebetulan menjadi coaster tercepat di dunia dengan kecepatan hampir 150 mil per jam. Orang yang berusia di atas 21 tahun bahkan dapat mengendarai Ferrari California di jalan-jalan di sekitar Pulau Yas, tempat Ferrari World berada. Itulah 10 hal menarik tentang Ferrari. Apakah kalian tertarik untuk memilikinya? Jangan lupa menekan tombol subscribe-nya ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.